Tapi ingat, yang bersangkutan adalah anak Presiden Konoha si Mulyono dan juga adik kandung si tukang martabak. Pak Mahfud aja pernah bilang, jika kasus seperti Kaesang dibiarkan hanya dengan alasan dia bukan pejabat, maka nanti bisa banyak pejabat yang menyalurkan gratifikasi lewat anak dan keluarganya. Sampai sini paham dong? KPK diambang kehancuran. Apapun alasan, Komisi Pemberantasan Korupsi batal memanggil Kaesang Pangarep, anak bungsu si Mulyono, buat gue bullshit. Menurut gue, dengan gagalnya si tukang pisang dipanggil ke KPK, lu semua pasti punya asumsi masing-masing dong. Masih percayakah rakyat kepada KPK? Yang jadi pertanyaan gue, kenapa ketika KPK diserang oleh netizen terkait dugaan gratifikasi, KPK malah lempar batu sembunyi tangan? Yang anehnya, ketika KPK nangani kasus-kasus lain kok serius banget ya, sampai harus jumpa pers dini hari loh. Tapi kok kalau yang ini beda banget? Apa karena Mulyono, KPK jadi ngeri-ngeri sedap? Ketika KPK bilang ada dugaan gratifikasi yang dilakukan si Kaesang, lucunya sang bapak si Mulyono diam 1000 kata. Apa iya wartawan di istana dikondisikan untuk tidak menanyakan soal kasus si anaknya tersebut? Dari awal gua udah feeling narasi KPK memanggil si Kaesang terkait dugaan gratifikasi saat ke negara Paman Sam menggunakan private jet. Semua itu hanya akal-akalan KPK aja, biar seolah-olah KPK netral dan rakyat respect gitu loh. Gue tahu banget si Kaesang emang bukan penyelenggara negara atau pejabat negara. Tapi ingat, yang bersangkutan adalah anak Presiden Konoha si Mulyono dan juga adik kandung si tukang martabak. Pak Mahfud aja pernah bilang, jika kasus seperti Kaesang dibiarkan hanya dengan alasan dia bukan pejabat, maka nanti bisa banyak pejabat yang menyalurkan gratifikasi lewat anak dan keluarganya. Sampai sini paham dong? KPK awalnya sempat tegas dan galak banget akan memanggil Kaesang. Kok ujuk-ujuk setelah Kaesang muncul di mana sebelumnya sempat menghilang, KPK langsung melempem kayak kerupuk dengan membatalkan agenda pemanggilan dari Direktorat Gratifikasi. Menurut lu semua gimana KPK dengan pembatalan secara tiba-tiba? Buat gua, adanya beberapa pernyataan dari petinggi KPK soal kasus Kaesang, sepertinya KPK nggak kompak ya. Saran gua, sebelum lu pada petinggi-petinggi KPK berhadapan dengan pertanyaan keras dari wartawan-wartawan, mendingan lu semua duduk bareng, biar pernyataannya nggak beda-beda. Kan jadi bikin malu sendiri, apa kata dunia tuh. Sumpah nih, gue bener-bener nggak habis pikir. KPK selalu bilang begini, jika ada dugaan korupsi yang diketahui oleh masyarakat agar lapor ke KPK. Lah ini gimana? Terus endingnya gimana? Padahal jelas dugaannya ada gratifikasi Kaesang bisa masuk pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gua jadi pengen tahu kalau seandainya ada lembaga survei nih
Kira-kira tingkat kepuasan KPK akan naik atau nyungsep setelah kejadian si Kaesang ini? Jadi percuma aja dong ada Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK kalau kenyataannya nggak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan perlu teman-teman tahu, si tukang martabak abangnya Kaesang saat menjabat wali kota Solo pernah membuat Memorandum of Understanding atau MOU antara Pemkot Solo dengan sebuah perusahaan e-commerce. Ada dugaan pemilik perusahaan ini yang meminjamkan jet pribadinya untuk si Kaesang dan istrinya yang pamer makan roti 400.000 di USA. Seharusnya MOU itu bisa menjadi petunjuk buat KPK dong untuk mendalami lebih lanjut dugaan gratifikasi tersebut. Diketahui MOU tersebut telah diserahkan oleh Bonyamin Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun mengenai jet pribadi Kaesang Pangarep pastinya. Jadi harusnya dari dokumen-dokumen tersebut KPK bisa menelusuri apakah ada konflik of interest atau tidak dari pemberian fasilitas jet pribadi yang dinikmati si Kaesang bersama istrinya si Erina saat ke USA. Yang jadi pertanyaan gua, si Kaesang ini berperan sebagai apa saat menggunakan private jet yang punya perusahaan Singapura? Karena ya kita sama-sama tahu si Kaesang ini kan anak Presiden Konoha si Mulyono dan adik kandung dari si tukang martabak mantan wali kota Solo yang juga wakil presiden terpilih. Bahkan selain itu Kaesang merupakan ipar dari wali kota Medan Bobi Nasution. Nah jadi balik lagi kalau kita merujuk pasal 12B maka Kaesang Pangarep kemungkinan besar terlibat dong. By the way, apa kabarnya juga nih kasus si Putri Cantik dan juga menantunya Mulyono terkait Blok Medan? Tapi tar dulu, sekarang ada isu baru nih. Jadi gini ya, beberapa hari yang lalu Rocky Gerung saat berbicara di salah satu stasiun TV swasta ketika tengah berdebat dengan salah satu ketum organ pendukung Jokowi sampai hampir terjadi adu jotos yang lagi viral juga sekarang. Gue sempat dengar Rocky Gerung bilang bahwa Gibran Rakabuming datang ke rumahnya untuk meminta kritik sebagai masukan. Tapi ada yang bikin gue penasaran gitu loh dengan kalimatnya Rocky Gerung secara gamblang mengatakan bahwa Gibran mengaku banyak menteri-menteri yang datang ke rumahnya untuk memberikan uang. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa arti dari pernyataan Bang Rocky Gerung tersebut? Jawab di kolom komentar. Kalau gue jujur aja secara pribadi menilai semua ini kok seperti ada indikasi korupsi yang dilakukan putra sulung Mulyono lewat para menteri yang setiap minggu datang ke rumahnya. Balik lagi nih, apakah KPK punya nyali untuk menelusuri apa maksud dari pernyataan Bang Rocky Gerung tersebut? Tapi sepertinya nggak jauh beda lah dengan kasus si anak Mulyono yang sebelumnya. KPK pasti nggak punya taring buat periksa keluarga Presiden Konoha. Aduh, kalau dengar nama Rocky Gerung, gue jujur aja jadi inget kejadian setahun yang lalu saat mendorong Bang Rocky di Mabes Polri. Maaf ya Bang Rocky, jujur saat itu saya masih jadi Jokowers garis keras yang masih terhipnotis dengan wajah Ndeso dan gorong-gorongnya si Mulyono yang ternyata sifat aslinya baru keluar sekarang Bang.
Jadi dulu tuh gue selalu mengcounter semua isu negatif mengenai Mulyono. Pokoknya di mata gue saat itu Mulyono the best deh. Tapi alhamdulillah Allah segera menyadarkan saya bahwa apa yang saya lakukan selama ini dengan all out mendukung Mulyono merupakan salah satu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Sekarang gue baru aware bahwa apa yang disampaikan Bang Rocky dan yang lainnya ternyata itu benar dan terbukti. By the way, teman-teman masih ingat gak kasus Rafael Alun, pejabat eselon 3 Kementerian Keuangan yang sekarang menginap di Hotel Prodeo karena kasus korupsinya terbongkar setelah anaknya yang bergaya hedonis dan flexing ditangkap karena melakukan penganiayaan. KPK saat itu langsung tuh melacak kaitan harta dan jabatannya Rafael Alun dengan gaya hedonis si anak. So, ternyata terbukti kekayaan yang dimiliki hasil korupsi. Dengan adanya kasus Rafael Alun, apa bedanya dengan gaya hedonis dan flexing si Kaisang yang diduga ada unsur gratifikasi dengan private jetnya saat ke Amerika? Dari kejadian Rafael Alun dan Kaisang, kita bisa menilai bahwa KPK menggunakan standar ganda. Standar ganda yang digunakan KPK sebagai bukti nyata bahwa terlihat jelas ketidaknetralan KPK. Mana yang katanya KPK itu lembaga independen dan bebas dari pengaruh-pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tinggal nggak nyampe 2 bulan lagi. Kalau emang netizen bongkar kasus, apakah KPK akan seperti ini lagi? Waktu yang akan menjawab dan Tuhan tidak tidur. Salam revolusi cinta.